datang di channel aku. Selamat datang di video aku. Nama videonya apa sih? Nama videonya. Nama channelnya apa sih? Aku sampai lupa loh. Aduh, saking lamanya lagi nggak diupdate, jadi sampai lupa sama channel sendiri. Intinya, hai. Ketemu lagi sama Alfa. BTW, kalau misalkan kalian dengar suara-suara yang agak berisik gitu, mohon maaf ya, soalnya aku lagi di luar sekarang. Cuacanya lagi enak, dingin, tapi nggak terlalu dingin, terus nggak panas. Jadi kayak enak aja gitu kalau misalkan update di sini sekalian ngajakin kalian buat ngeliat, menikmati keindahan ini. Gitu. Tapi kayak aku harus minta maaf terlebih dahulu karena sudah lama tidak menjangkau, tidak merawat channel ini dengan baik. Terakhir aku update itu kalau nggak salah winter kan. Nah sekarang udah mau winter lagi. Ini udah musim gugur. Seperti yang kalian lihat di belakang aku, backgroundnya udah cantik warnanya, orange, kuning, daun-daunnya udah mulai berguguran gitu. Yang artinya dalam beberapa minggu akan ketemu sama winter. 1 tahun gak ketemu, 1 tahun gak update gitu. Sorry. Janji abis ini bakal sering-sering upload video lagi. Janji sama diriku sendiri. Ngomongin perubahan musim, aku tuh gak pernah nyangka loh kalau aku akan bisa merasakan 4 musim yang dulu tuh aku cuma bisa bayangin doang dari novel-novel atau cerita-cerita yang aku baca dari aku SMP, dari aku SMA, aku kuliah. Aku sering banget baca novel-novel itu dan aku punya bayangan kalau aku suatu saat akan bisa ada di situ, tapi cuma bisa bayangin doang gitu. Kayak it's something yang impossible banget buat aku bisa rasakan. Tapi ternyata bisa loh. Ternyata aku akhirnya apa yang aku impi-impikan selama bertahun-tahun, apa yang aku selama ini cuma bisa bayangkan dan rasakan di imajinasi aku lewat novel-novel itu, aku sekarang bisa merasakannya sendiri. Dan aku tuh sangat bersyukur banget dengan hal itu. Kalian tahu ini gak sih? The power of manifestasi. Dan itu tuh beneran gitu. Jadi kayak dulu tuh selalu bilang, bisa, suatu saat pasti aku bisa ngerasain salju, suatu saat aku pasti bisa ada di negara 4 musim, suatu saat aku pasti bisa keluar dari Indonesia, explore yang jauh lebih luas lagi daripada yang ada di Indonesia, atau at least Pulau Jawa. Karena aku juga sebenarnya Indonesia, aku pengen banget muter-muter gitu di Indonesia karena aku belum pernah, yang banyak tempat yang belum aku kunjungi. Tapi 4 musim adalah satu hal yang menjadi impianku dari dulu. Dan aku terus-terusan baca, terus novel-novel yang aku baca tuh latar belakangnya selalu ada di Europe, di Korea. Novel ringan sih, romance, cuma kayak itu tuh membuat aku ngerasa, oh aku juga bisa nih kesana. Beneran, ternyata Allah kasih aku jalan untuk bisa ada di sini sekarang. Yang mungkin kalau Alfa 1,5 tahun yang lalu nggak akan pernah nyangka kalau aku ada di sini. Alfa 1,5 tahun yang lalu tuh kayak fokusnya cuma kerja, gimana caranya dapat nyari duit, fokus sama kehidupan gitu, gimana caranya bisa makan, bayar kosan, bayar listrik dan lain-lain. Dan sekarang aku ada di sini guys. Wow. Jadi kalau kalian punya mimpi yang mungkin even kalian ngerasa itu impossible banget, go for it, dream for it. Jangan pernah raguin kekuatan Allah buat bisa wujudin itu. Mungkin bukan di waktu-waktu yang kalian pengen, tapi Allah tuh selalu punya timingnya sendiri yang itu tuh
nggak pernah kita sangka. Dan itu tuh perfect banget deh, sumpah nggak bohong, bener. Maksudnya kayak aku aja sekarang, perjalanan aku ke Korea itu juga suatu hal yang nggak nggak pernah ada di kamus aku, nggak pernah ada di rencana kehidupan aku tuh, nggak ada. Alpha S2 di Korea lagi, pakai dapat beasiswa, nggak ada, itu nggak ada. Hidupku tuh dulu kayak cuma stagnan, lurus-lurus aja. Aku tuh anaknya takut banget sama perubahan, dan kayaknya tuh stuck banget di zona nyaman. Kayak mau keluar dari zona nyaman itu susah banget. Sampai nih buat keluar kosan, temanku tuh harus nyeret aku buat keluar kosan dulu. Ayo ke kafe, ayo ke sini, mau nggak ke sini gitu. Kalau nggak ya bakal diem aja. Semager itu aku dulu. Kalau orang bilang nih, Alpha keluar kamar itu adalah satu hal yang luar biasa. Keluar kamar aja luar biasa gitu, apalagi keluar negara, keluar negeri. Untuk ada di sini tuh butuh keberanian yang luar biasa, dan tentunya sama dorongan dari orang-orang sekitar aku yang untungnya mereka tuh positif banget soal itu. Yang itu membuat seorang Alpha memutuskan untuk memulai perjalanan baru di Korea. Perjalanan aku ke Korea itu bukan tentang, buat aku ya, ini bukan soal tentang menyelesaikan studi aja, bukan soal menyelesaikan pendidikan, tapi ini tuh lebih dari itu. Buat aku ini lebih kayak perjalanan personal, even spiritual gitu. Kayak aku dikasih kesempatan untuk bisa jauh lebih mengenal diriku sendiri gitu di sini. Kalau mau ngebandingin diri aku yang dulu sebelum datang ke Korea sama sekarang, itu jauh banget beda ya. Kayak misalkan dari hal-hal kecil aja, dulu tuh aku ngerasa kalau sukses itu tuh standarnya, indikatornya itu dari dia punya pendidikan yang tinggi, atau misalkan karirnya bagus, income-nya besar, punya rumah, punya mobil gitu. It's like just a standar, kayak standar yang ada di Indonesia tuh. Kayak aku ngerasanya tuh kayak gitu, personal pribadi aku ngerasanya kayak gitu. Tapi sekarang aku ngerasa bahwa sukses itu adalah soal bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, setiap hari upgrade. Gak harus hal-hal yang besar, kayak hal yang kecil aja, kayak misalkan besok hari ini aku bangun lebih pagi dari kemarin, itu juga menurut aku sukses. Kayak aku bisa masak nih sekarang gitu. Dan juga bahagia. Hal-hal kecil, sukses kecil tadi itu adalah kebahagiaan tersendiri buat aku. Aku sekarang jauh lebih menghargai momen-momen. Setiap momen yang terjadi dalam hidup aku tuh juga punya pembelajaran sendiri, yang itu juga sebuah pendewasaan buat diri aku. Dari teman-teman aku yang selalu support aku, momen-momen yang dulu kalau di Indonesia tuh kayak iya kita karaoke bareng pulang kantor gitu, nongkrong kafe bareng gitu. Di sini juga kayak setiap hari, misalkan karena kita kan tinggalnya di asrama, kalau di sini kita tiap hari spending time buat ngobrol kecil-kecil aja, ngobrol hal-hal yang nggak berat-berat banget, itu di dapur asrama. Kayak menghargai momen-momen kayak gitu. Atau misalkan setiap aku lagi nelfon keluarga aku gitu, itu adalah momen-momen kecil yang itu juga sebuah kebahagiaan buat aku sekarang, dan itu buat aku adalah sebuah kesuksesan. Kayak datang ke Korea, perjalanan aku di Korea itu ngebuat aku jadi seperti ini. Waktu, kesempatan, orang-orang yang Allah kasih buat aku, itu semuanya mereka punya pengaruh yang besar dalam hidup aku, dan aku sangat bersyukur banget dengan itu. Adanya mereka, adanya kesempatan-kesempatan itu juga bikin aku untuk bisa jauh lebih menghargai diri aku sendiri. Karena aku punya banyak waktu dibandingkan dulu waktu aku masih di Indonesia.
aku belajar untuk bisa menerima hal-hal nggak cuma baik-baiknya aku doang, tapi juga hal-hal kecil, hal-hal buruk, rasa marah, kecewa, sedih, aku berusaha untuk menerima itu. Dari situ aku belajar untuk membuat keputusan untuk diri aku sendiri based on myself gitu, kayak berani menolak. Kalau misalkan aku lagi nggak mau, ya nggak mau gitu, bilang nggak mau, mengungkapkan itu. Kadang aku ngerasa ada beberapa kesempatan yang aduh sebenarnya aku tuh nggak mau gitu, tapi karena nggak enak ya udahlah, ayo jalan aja gitu. Tapi sekarang aku belajar untuk bilang enggak, belajar untuk bilang no gitu. So kesempatan ini tuh, kesempatan aku di Korea itu membuat aku belajar tentang hal-hal kecil seperti itu, dan aku ngerasa aku bisa upgrade diri aku sendiri untuk jauh lebih baik daripada aku yang dulu. And I'm really proud of myself because of that. Suka ya sayang. Begitu. Tapi ya, perubahan akan ada terus kan. Perubahan itu akan selalu terjadi. Termasuk nih, bentar lagi aku bakal lulus. Bentar lagi aku akan kembali ke Indonesia gitu, kembali ke realita. Dengan kehektikan di sana, dengan pekerjaan, dengan tuntutan orang-orang di sekitar aku, dengan rutinitas. Mau nggak mau harus siap, mau nggak mau harus dihadapi gitu. Tapi ada yang bilang ntar balik ke Indonesia karena balik ke settingan awal. Ya balik lagi ke diri kita sendirian dulu gitu. Tapi aku ngerasa enggak sih, kayak nggak tahu ya, karena kan belum kejadian, belum itu masih 2 bulan lagi gitu ke depan. Semoga sih aku akan bisa mempertahankan apa yang sudah aku dapat sekarang, dan even belajar lebih banyak lagi untuk bisa jadi diri sendiri, bisa menjadi diri yang jauh lebih baik lagi daripada Alfa yang sekarang gitu. Karena kayak sayang banget nggak sih, aku udah sampai sejauh ini loh, tapi masa harus balik lagi ke tempat yang dulu? Enggak, kayaknya itu adalah hal yang sangat disayangkan untuk dilakukan. Jadi I hope I can do better. Walaupun akan kangen dengan momen-momen seperti ini gitu di Indonesia, momen-momen aku di Korea bareng sama teman-teman aku di sini. Tapi kan nanti balik ke Indonesia aku juga akan membuat momen-momen baru lagi, dengan lingkungan yang baru, dengan keadaan yang baru, dengan masih mengkeep momen-momen berarti yang terjadi selama di Korea gitu. Sedih kalau ngomongin itu teh, aduh nggak mau. It's okay, life must go on, right? Begitu. Duh, kebanyakan banget nggak sih aku ngomongnya hari ini. Karena sudah gelap. Kalau kalian notice, background belakang sudah sudah mulai gelap gitu. Sudah lampu-lampu sudah mulai dinyalakan karena udah mulai malam di sini. Thank you udah dengerin cerita aku hari ini. Thank you udah dengerin story aku, refleksi aku hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, dan aku janji sama diriku sendiri, aku bakal lebih sering membuat video dan menguploadnya di channel ini, sehingga channel ini gak akan terlalu kosong. Aku akan menghidupkan kembali channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa follow aku di Instagram ya. Bye bye. Gak cuma Instagram dong. Subscribe, kasih please subscribe channel ini. Terus kalau nggak mau ketinggalan videonya, nyalain loncengnya ya. Thank you.